Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Sama-sama kita hormati Prof. Aris Tianto Nugroho, beserta Ibu, Prof. Ahmad Sufyan Hanif, beserta jajaran, Bapak dari Dinas, Bapak Ibu sekalian, para guru, dan segenap keluarga besar Lab School Cirende. Tadi Prof. Aris sudah sangat bagus mengawali kita untuk menyampaikan kesan umum tentang halal bihalal. Meskipun halal itu bahasa Arab, tapi begitu digandeng menjadi halal bihalal itu bahasa Indonesia. Bukti itu bahasa Indonesia apa? Orang Arab nggak paham. Gitu. Kalau halal tahu, tapi begitu digandeng menjadi frase halal bihalal, mereka nggak ngerti itu. Apa artinya gitu. Ada banyak teori kenapa muncul halal bihalal. Ada teori yang pertama mengatakan ini berasal dari tradisi orang Indonesia yang haji atau umroh di zaman dulu. Itu kan kebiasaan jamaah haji, jamaah umroh Indonesia itu setelah mereka selesai tawaf di Ka'bah, kan dilanjutkan tawaf di Pasar Seng. Ada tempat namanya Pasar Seng, karena itu yang ngasih nama juga orang Indonesia itu Pak. Orang sana juga nggak ngerti Pasar Seng itu apa, enggak tahu. Jadi memang betul kata Prof. Aris, orang Indonesia itu sangat kreatif, termasuk dalam urusan syiar agama. Ada patung sepeda di kota Jeddah, langsung dikasih nama sepedanya Nabi Adam. Bayangkan zaman Nabi Adam baru sendirian loh udah bikin sepeda, itu hanya orang Indonesia gitu yang bisa gitu ya. Nah, karena umumnya umat Islam Indonesia yang haji umroh itu memang dari seluruh pelosok ya nggak paham. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun kadang nggak ngerti. Tapi kan keinginan untuk belanja itu kan tinggi. Nah, itu. Maka kemudian tawar menawarnya pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat, tunjuk ini berapa, tanya gitu kan. Pedagangnya udah sangat canggih, nah orang Indonesia ya udah paham juga itu. Khamsa riyal halal. Oh, khamsa riyal halal. 5 rial halal. Nah, itu. Langsung dikasih tanya halal, ya jawab oh, halal, halal. Oh, jadilah kemudian frase halal bihalal, itu dari begitu. Ya boleh setuju, boleh tidak. Wong ini bukan rukun iman kok gitu. Kok terus ditolak gitu, oh enggak saya setuju, tidak masalah gitu. Jadi biasakan kita jangan terlalu ini ya serius kan untuk urusan yang begitu itu. Karena kalau, nah saya yakin di lab school enggak begitu. Termasuk urusan agama jangan terlalu ngegas lah, kira-kira gitu. Biasanya kalau terlalu serius terus ngegas itu karena kurang ngopi-ngopi. Nah itu. Ada juga teori yang kedua itu belakangan. Ini kan banyak anak-anak kita milenial. Kalau kita kan bukan milenial ya Prof, kita kolonial gitu. Itu biasanya manggil itu karena lagi hijrah gitu, manggil ibu itu Umi, manggil bapak apa? Abi. Nah, kalau bulan Syawal itu abinya kan lagi capek karena nyupir mudik toh. Nah, sementara uminya kan tidur. Nah, maka seger. Nah, siang-siang gini langsung bilang itu, halal bi halal. Oh, gitu. Nah, iya Pak kan gitu loh. Kalau Ramadan kan siang-siang haram toh Pak gitu. Oh, iya toh. Kalau Ramadan lagi puasa siang-siang haram. Nah, kalau sudah bulan Syawal langsung jadinya apa? Halal. Maka bilang sama abinya itu, bi halal bi halal. Oh, jadi kemudian halal bi halal itu. Itu. Jangan dicatat ya Bu. Ini kok dicatat gitu. Yang ketiga ini agak serius ini Bapak Ibu, ini yang di dalam catatan sejarah ya kalau kita buka itu, ini konon ini adalah dulu justru para pendiri bangsa kita. Menurut informasinya ini dari para pendiri bangsa karena kita merdeka itu 17 Agustus 1945 itu bersamaan dengan bulan Ramadan. Sehingga kemudian halal dalam arti kita meraih kemerdekaan dari penjajahan dan halal kita berhasil menyelesaikan ibadah Ramadan. Maka dibuat tradisi halal bihalal.
Ya itu yang agak serius lah kira-kira gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah bentuk kearifan bangsa ini, bentuk kreativitas dalam menjalankan syariat, dan itu tidak bisa dikatakan salah. Jadi kalau ada pandangan yang mengatakan, oh tuh nggak ada contoh Nabi, maka bid'ah, yang seperti itu, logika agama seperti itu nggak boleh dipakai, Pak. Apalagi di lab school ini. Saya pesan banget ya Prof Haris itu, jangan yang model seperti itu. Karena apa? Itu nggak benar. Beragama itu bukan karena ada contoh, harus ada contoh dari Nabi, itu bukan. Saya ulangi, kita menjalani agama itu bukan harus ada contohnya dari Nabi. Dari mana dalilnya? Nabi sendiri yang mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari aku, perhatikan, yang datang, yang kuperintahkan, bukan yang ikut contohkan, Pak. Maka seringkali Nabi memerintahkan, meskipun Nabi nggak pernah mencontohkan, maka kita lakukan. Sekarang apa substansi halal bihalal? Silaturahim. Ada perintahnya nggak dalam agama? Banyak. Nanti kita bahas, ya kan? Banyak ayat dan hadis yang merintahkan agar silaturahim, meskipun Nabi nggak mencontohkan kapan silaturahimnya, di mana dan bagaimana caranya, apa mereknya, nggak penting. Karena substansinya apa? Silaturahim. Sama kalau kita punya tradisi habis kerabat kita meninggal, wafat, kita bikin acara kumpul. Kalau dulu isinya itu mungkin bakar kemenyan, memuja roh nenek moyang. Begitu wali songo para ulama kita datang itu kumpulnya tetap. Mau 1 hari, mau ke hari ketiga, mau ke hari ke-7 juga tidak masalah, karena sifatnya umum. Kita ganti, tidak lagi bakar kemenyan, tapi kita ganti dengan berdoa, mendoakan orang meninggal, mendoakan orang yang masih hidup. Sekarang saya tanya, mendoakan yang meninggal, mendoakan keluarga, menghibur yang masih hidup, itu diperintahkan enggak? Diperintahkan. Meskipun harinya memang tidak dicontohkan. Contoh Bapak Ibu ya. Jadi beragama itu tidak harus kemudian kita laksanakan, ada contohnya enggak? Itu pertanyaan yang keliru. Tidak benar. Tapi apa? Ada larangannya enggak? Dan banyak sekali itu. Maka ini mohon untuk terutama bagi Bapak Ibu guru ya yang mengasuh mungkin mata kuliah agama, itu kemudian sampaikan kepada anak-anak kita bahwa kita beragama itu solusi. Jangan beragama kok jadi tambah masalah gitu loh. Tambah putus silaturahim gara-gara beda persoalan pendapat yang tidak penting. Karena biarlah itu di dunia media sosial saja lah Pak, yang berantem itu biar sosial itu. Ya kan? Biasanya kan hobinya berantem aja. Katanya bikin WA grup itu untuk silaturahim. Tapi ternyata malah berantem. Ada yang baper, live group kira-kira gitu. Tapi itu bukan di lab school sini ya Pak ya, bukan gitu. Sini nggak ada itu, nggak ada bedanya. Ya ada 1-2 lah Pak, itu normal saja namanya. Ya untuk isi-isi dunia lah, untuk hidup zaman akhir itu memang macam-macam orang itu biasa gitu ya. Baik, itu pertama baik ya. Sehingga kemudian tradisi ini sesuatu yang baik. Dan salah satu, saya ulangi, salah satu ciri orang yang beragama dengan baik atau yang sekarang kami sedang diamanai oleh Kementerian Agama untuk menyusun tafsir, namanya tafsir wasatiyah, moderasi beragama. Salah satu ciri kita moderat dalam urusan beragama kita itu apa? Menghormati kearifan lokal, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, tradisi yang tidak menyimpang, tidak menyelisihi agama, harus dihormati. Kalau orang tidak menghormati, berarti sudah tidak sesuai dengan model beragama kita di Indonesia. Na'udzubillahi. Maka nggak usah heran kalau ada sementara kawan di media sosial kan, Ustadz mengatakan wayang haram. Ada nggak? Nggak usah disebut ya. Upacara bendera haram. Menyanyikan lagu Indonesia Raya haram. Saya batin, sing halal ki yopo, kabeh haram gitu loh gitu. Kalau semua diharamkan, yang halal apa? Tinggal kok dikit sekali. Wah, agama kok susah. Perhatikan Bapak Ibu, di Al-Qur'an dikatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah. Karunia itu apa? Diutusnya Nabi Muhammad. Rahmat itu apa? Al-Qur'an. Hendaklah kalian bergembira.
Jadi orang beragama itu membagikan kegembiraan. Lah orang beragama kok tambah sedih gitu. Tambah wajahnya kelipet. Kenapa kok sedih sih? Khusyuk mbahmu gitu. Beragama itu harus kelihatan bahagia gitu. Karena kalau orang beragama nggak bahagia, nggak ada orang menjalankan agama, Pak. Kan orang nalurinya pengen hidup itu kan bahagia toh. Nah, salah satu bahagia itu apa? Menjalani hidup agamanya baik. Allah berfirman apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayah petunjukku, hidupnya akan bahagia, tidak ada kekhawatiran, tidak kesedihan. Normalnya begitu. Lah kok kemudian orang beragama malah mutus silaturahim. Padahal Nabi itu dulu dihormati itu sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, itu kan gempar di Mekah, Pak. Sampai kemudian Raja Najasyi ditanya gitu, yang ngaku Nabi itu gimana sifatnya? Oh, dia orang yang sangat amanah. Terus gimana? Dia suka menghubungkan silaturahim. Terus gimana? Dia menghargai yang kecil, menghormati yang tua. Kata Raja Najasyi yang kemudian masih Kristen atau masih ini apa kata? Oh benar itu Nabi, beneran itu. Saya bersaksi kalau saya masih hidup Nabi, saya ingin ikut dia. Yang disebut tuh akhlak-akhlaknya gitu loh, Pak. Ya kan? Tidak klaim-klaim kebenarannya. Enggak. Ini berarti apa? Ya, nah kalau ada orang memahami agama, kok justru malah memisahkan antar keluarga, antar adik bersaudara, masa jauh, gara-gara berbeda pemahaman. Tidak benar itu. Karena kalau kita ini bersyukur, oh, beda-beda tapi alhamdulillah masih bisa kita jaga ya Pak. Indonesia ini kan luar biasa Pak. Nggak ada negara seunik Indonesia itu. Beda-beda suku bangsanya, bahasanya, agamanya, termasuk sesama muslim yo beda. Kemarin kita awal puasa beda toh? Betul nggak? Ikut kawan berapa? Hari apa? Mulai puasanya hari apa Pak Muhammad? Sabtu atau Minggu? Minggu berarti ikut pemerintah. Gitu. Ada yang mulai Sabtu toh? Saudara kita Muhammadiyah kan mulai Sabtu itu. Ada yang mulai Sabtu itu. Saya ditanya Prof itu, Pak Ali ikut Sabtu atau Minggu itu? Kalau saya ada yang mulai Senin, saya mulai Senin kira-kira gitu. Loh, ayatnya itu mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kok. Kalau misalnya ada pendapat fikih imam mazhab yang mengatakan, oh Senin bagus, oh, saya ikut itu. Tapi yang pendapat gitu kan yang mau minimalis yang ya SPD ya Pak. SPD itu sampai naik dewe gitu loh. Ya udah lupakan aja gitu kan. Tapi apa? Pelajaran pentingnya kalau memang belum disatukan nggak usah dipaksa. Nah, maka ciri kedua Bapak Ibu, ciri kedua orang yang kemudian kalau katakanlah kita beragama dengan benar, itulah bukti kesucian hati. Tema utama kita itu apa? Di samping menghormati kearifan, yang kedua apa? Menghormati perbedaan. Perbedaan pendapat itu pasti itu. Jangankan kok kemudian dengan orang non-muslim, sesama muslim itu zaman dulu, zaman Nabi, sudah ada beda, Pak. Dan Nabi nggak ada nyalain loh, Pak. Maka kalau kita mengenal mazhab-mazhab fikih itu biasa saja. Jangan jadi ukuran kebenaran satu pemahaman. Niat sholat, Pak. Niat, Pak. Niat sholat itu kan ada yang usolli, diucapkan, talafut berniat. Ada yang nggak usah diucapkan, cukup dalam hati. Puasa juga gitu, rame-rame. Pas habis tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr ramadhana hadhihi sanatillahi ta'ala. Monggo silakan. Tapi yang nggak nawaitu ya jelas makan sahur. Berarti besok mau puasa, udah niat itu, udah sahur kira-kira gitu kan. Ya enggak apa-apa. Semua ibadah juga gitu apa itu. Enggak usah diributkan. Ibadah yang niatnya nggak boleh dibatin, harus diucapkan cuma satu, akad nikah. Wow. Ijab qabul dibatin enggak boleh, salaman diem aja gitu kan. Sah apa gitu. Harus diomongkan, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sekolah dibayar tunai. Oh alat sholat ya, alat sekolah. Ini guru masalah itu. Ada yang guru belum nikah? Wong saya tanya ada atau enggak kok banyak itu loh Pak. Itu. Jawabannya itu cuma 2, ada atau ada gitu loh, malah banyak gitu. Ya gampang lah, kalau kan ada Prof Aris, tinggal matur sama beliau gitu, Prof saya belum nikah, beres urusan kayak gitu. Ya, iya.
Ya beres itu maksudnya entah ya sekarang kono apa udah dicarikan urusan lain kan itu kan. Tapi yang belum menikah saya mudah-mudahan melalui majelis yang mulia ini nanti segera menikah ya. Nah, tapi yang loh kok yang amin yang kencang paling yang sudah nikah ini gimana sih? Itu. Jadi perbedaan itu sesuatu yang memang sifatnya fitrah, sifatnya naluri ya. Allah membedakan, membuat segala sesuatu berbeda itu. Bukan hanya dari itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an namanya apa? Sudah ketetapannya. Di Al-Qur'an dikatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah. Tuhanmu yang menciptakan dan memilihkan buat kamu. Kamu tidak punya pilihan. Kita lahir sebagai orang Indonesia nggak punya pilihan, terima saja. Di Indonesia pun suku bangsanya macam-macam, terima. Kami sebagai mohon maaf karena Jawa jangan dihina Jawa kuek, enggak Bu. Karena kami nggak milih dulu sebagai orang Jawa itu nggak milih. Lahir begitu aja udah terima saja. Demikian juga kata Al-Qur'an wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tuhan menciptakan kamu warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Kita terima. Warna kulit kita ini apa, Bu? Warna kulit kita ini matang atau mentah? Ya udah terima saja. Nggak usah berlebihan pakai whitening misalnya gitu. Ya, udah diterima dengan penuh hati. Maka kemudian apa? Perbedaan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghormati perbedaan dan saya kira lab school termasuk yang menjadi betul-betul laboratorium ya bagaimana menghantarkan anak-anak kita itu tumbuh tidak hanya kuat dalam akademisnya tapi juga hebat dalam urusan akhlaknya. Tepuk tangan dong. Maka saya kira sangat setuju sekali. Apa itu? Kita iman, ilmu, dan amal. Baik, itu yang kedua. Nah, kemudian ketiga Bapak Ibu, kami ingin selalu mensupport ya, terutama tendik kalau Prof. Ahmad bilang itu, tenaga pendidik kita, guru-guru kita. Kenapa kita support? Karena sebetulnya bangsa yang besar itu dimulai dari bangsa yang menghormati guru. Setuju enggak? Bapak Ibu pasti ingat kan tahun 1745 ketika Jepang hancur lebur, Hiroshima Nagasaki habis oleh Amerika. Kaisar Hirohito apa yang ditanyakan? Kita tinggal punya guru berapa? Tolong dihitung, guru kita tinggal berapa. Beliau tidak tanya berapa insinyur kita, berapa pilot kita, berapa tentara kita, tapi yang ditanyakan apa? Berapa guru kita. Nah, ini contoh pemimpin yang sangat visioner gitu ya. Karena dengan guru itulah kemudian merubah peradaban bangsa. Maka setelah dikumpulkan, gurunya ketemu, maka kemudian sudah kita sekolahkan lagi guru ini, kemudian kita bina lagi guru ini, biar mereka mendidik anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, apalagi yang di lab school tadi Prof. Ahmad sudah menyampaikan ya betapa berharganya menjadi bergabung keluarga besar lab school ini, karena menjadi bentuk pilihan dari sekian orang yang berkeinginan, maka ini harus menjadi sesuatu bukan hanya kita syukuri, tapi kebanggaan. Kita bangga dengan profesi sebagai guru itu bukan dalam bentuk kemudian bikin status alhamdulillah guru, bukan begitu. Tapi yang terpenting apa? Betul menjadi guru yang dapat menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi teladan. Bukan hanya untuk keluarganya, lingkungannya, tapi terutama untuk murid-murid kita. Karena orang tua memasrahkan, kalau dalam bahasa Jawa, pasrah bongkoan ke sebuah sekolah, itu pasti yakin ini sekolah yang baik. Guru-gurunya baik, tata kelolanya baik, semuanya baik. Maka insya Allah mudah-mudahan kelak anak-anak kita menjadi baik, dan itu dicatat sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Amin, jangan panjang-panjang loh. Kalau panjang itu berarti sudah selesai, Pak. Kita panjang itu. Itu yang kedua ya. Nah, bicara tentang Bapak Ibu, tentang guru. Nah, kalau kita pakai tema sucikan hati, sekarang pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab untuk membantu kita bisa menyucikan hati? Siapa? Guru-guru kita. Guru melaksanakan, melanjutkan tugas kenabian.
Sampai 4 kali ayat di Al-Quran mengatakan Rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul yang kami utus di kalangan kalian itu punya tugas yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat kami, guru. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, wal hikmah dan as-sunnah. 4 tugas kenabian itu sekarang siapa pelanjutnya? Guru. Maka Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang di garda depan untuk melanjutkan tugas kenabian itu. Dan harus bangga karena melanjutkan tugas kerasulan berarti menjalankan tugas yang paling istimewa di dunia ini. Tepuk tangan untuk para guru kita. Maka kemudian ketika misalnya sekarang atau beberapa tahun belakangan ada dirintis gerakan untuk misalnya Pak Indonesia mengajar, di mana di setiap orang diberi kesempatan dengan latar belakang apapun untuk mengajar, itu kembali ke fitrahnya, Pak. Karena pada dasarnya yang profesi dasar yang paling utama itu menjadi seorang guru. Gitu. Cuma masalahnya terkadang ini kemudian terlalu disederhanakan, guru itu yang dianggap ngajar di kelas. Gitu. Padahal seharusnya siapapun kita sebetulnya itu menjadi. Nah, terlebih kalau yang betul mau mengajar di kelas, memang harus kemudian kita berikan semampu kita apa? Apresiasi, kehormatan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Maka Bapak Ibu sekali lagi bahwa menjadi seorang guru adalah melanjutkan tugas kenabian yang seharusnya itu menjadi diirikan oleh banyak orang. Maka yang ini yang mungkin belum kita ya, di Indonesia mungkin masih mohon maaf, di beberapa sekolah termasuk lab school lah yang bisa bisa punya kemampuan untuk menyeleksi. Kalau di sebagian yang lain, terutama apalagi beberapa tahun mungkin Pak Dinas bisa tahu petanya ya Pak ya, betapa menjadi guru itu kan setelah tidak diterima di lembaga-lembaga lain, terakhir menjadi guru. Maka kadang-kadang kalau di sekolah tertentu itu guru itu latar belakangnya macam-macam Pak. Ada yang sarjana hukum jadi guru, kenapa nggak terima tempat lain itu. Sarjana teknik jadi guru, kenapa nggak terima di tempat lain. Ngajarnya pun tidak kemudian linear dengan ilmunya. Itu problem kita di situ. Dulu tapi ya, tapi sekarang ya belum beda sih kira-kira itu ya. Tapi insya Allah sudah mulai berubah. Kalau kita belajar di beberapa negara, mungkin nanti Prof bisa koreksi saya. Misalnya apa? Sampai hari ini kan negara yang dianggap paling bagus sistem pendidikannya di mana? Finlandia. Finlandia itu profesi guru itu nomor 1, Pak. Setiap orang sejak kecil dia masuk sekolah, nanti jadi apa? Saya ingin jadi guru. Karena begitu hebat profesi itu, gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi PR kita, saya kira, untuk kemudian karena begitu suatu bangsa menghormati dan menjadikan guru itu sebagai profesi yang terhormat, maka itu indikator bangsa itu berada di jalan yang benar untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang maju. Dan sekali lagi kami sangat yakin di bawah arahan Prof. Aris, Prof. Ahmad Sufyan, Labsul ini insya Allah sudah akan mengarah ke sana. Nah aminnya yang kenceng ini boleh. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, halal bihalal kita juga berarti kita bersama-sama untuk menguatkan silaturahim. Silah itu maknanya 3 dari segi bahasa. 1, menyambung. Yang kedua, mengumpulkan. Yang ketiga, memperbaiki. Ya, rahim itu kasih sayang. Menyambung kalau mungkin pernah putus. Mengumpulkan kalau terpisah-pisah, mungkin tinggal di mana atau kemudian karena kesibukan kita masing-masing akhirnya kita jarang ketemu, kita silaturahim dalam arti apa? Mengumpulkan kembali visi kita bersama. Termasuk tadi ngopi-ngopi bersama, itu bagian dari silaturahim. Gitu kan. Yang ketiga Pak, memperbaiki kalau mungkin rusak. Rahim apa? Hubungan batin kita. Jadi betul sekali silaturahim bukan sekedar ketemu. Apalagi itu kemudian sama-sama ya, 0-0 ya, bukan begitu. Tapi menyambungkan batin kita. Untuk apa? Bersama-sama membangun satu visi bersama, terutama di sekolah kita ini. Kata kuncinya apa? 2. 1 apa? Sinergi. Yang kedua apa? Kolaborasi. Kenapa harus sinergi? Karena kita nggak mungkin bisa sendirian, Pak. Mengerjakan sesuatu, jangankan yang gede, cita-cita besar ya, yang sederhana kecil-kecil aja nggak bisa kok. Maka harus sinergi.
Sinergi itu juga mengajarkan apa? Mengajarkan kita untuk menghormati orang lain. Kita nggak bisa jalan sendirian. Al-Quran mengatakan, khalaqal insana min 'alaq. Ayat pertama itu malah turun itu kan Al-Alaq 15 kan, itu ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Tuhan menciptakan kamu dari sesuatu apa yang bergantung. Artinya apa? Kita makhluk sosial. Maka perlu sinergi. Yang kedua apa? Kolaborasi. Itu menandakan apa? Nggak mungkin semua orang itu sanggup melakukan segala bidang. Kolaborasi menuntut kita punya kelebihan sekaligus kekurangan. Maka berkolaborasi. Dan disinilah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil mencontohkan seperti apa itu. Para sahabat itu tidak alim dalam semua bidang agama loh. Jangan dipikir para sahabat itu semua itu hafal Quran, enggak. Hebat dalam hadis, tidak. Ada yang kemudian memang jago perang, maka jadi panglima perang. Ada yang jago tafsir Ibnu Abbas, ada yang jago hadis sahabat Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Nah, kemudian mereka memiliki kekuatan yang hebat karena apa? Berkolaborasi. Kolaborasi mengajarkan menghormati kelebihan orang sekaligus toleran atas kekurangannya. Demikian juga anak-anak kita. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih paham. Nggak mungkin anak itu pandai dalam segala hal. Kan nggak mungkin. Meskipun kita bangun multiple intelligensianya, dasarnya, tapi dalam perkembangannya pasti mereka punya kelebihan masing-masing. Coba, siapa lebih hebat, Pak? Almarhum Pak Habibie atau Rhoma Irama? Hebat siapa, Pak? Urusan apa dulu kan? Ya kan? Kalau urusan teknologi ya sampai sekarang nggak ada yang mengimbangi Prof. Habibie almarhum. Tapi kalau urusan dangdut, nah, rajanya siapa? Iya, masing-masing punya kelebihan dan tugas kita itu mendorong. Al-Quran mengatakan apa? Kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan kecenderungan talenta yang dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kalau Allah bikin kecenderungan orang talentanya bakatnya berbeda-beda? Jawaban di ayat yang lain, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh engkau nanti akan bekerja di berbagai macam bidang yang berbeda-beda. Maka kalau ada anak misalnya, mohon maaf ya, yang di lab school kita katakanlah menurut standar kita kurang, sering dikasih label itu enggak kurang pintar misalnya gitu tuh. Pasti itu ada berkahnya juga gitu loh. Memang orang pintar penting, tapi yang kita sebut enggak pintar pasti ada berkahnya juga. Berkah itu artinya apa? Ya ada fungsinya juga gitu loh, Pak. Setuju enggak, Pak? Kalau anak semua pinter malah repot. Harus ada yang nggak pinter juga, Pak. Paling tidak nanti bisa disuruh-suruh kan gitu, minta tolong. Loh kalau pinter apa? Yang saya tadi Pak Fa'an kan bilang itu, satpam kita yang baik marut itu kira-kira secara akademis nih Pak ya. Kalau canggih, pinter, ranking jadi satpam nggak Pak? Nggak mungkin. Tapi kan itu berkah karena ada yang nggak pinter maka ada yang jadi satpam. Ada yang bikin gedung ini jadi tukangnya. Jadi semua berkah, Pak. Kami itu mohon maaf kebetulan di samping di kampus itu punya pesantren. Sekarang ada 5 cabang, Pak, khusus menghafal Quran. Saya doktrin kepada para musyrif-musyrif yang membimbing mereka, saya katakan tuh jangan dituntut untuk semua harus hafal lancar bagus, jangan. Biarlah mereka berproses sesuai dengan kesanggupannya. Alasannya apa, Pak? Alasannya meskipun enggak cepat ngapalnya, enggak lancar hafalnya pasti berkah nanti. Buktinya benar, Pak. Kawan-kawan yang canggih, hafalannya bagus, lancar, suaranya bagus, ya alhamdulillah jadi imam masjid Istiqlal, jadi imam masjid di Dubai. Ya kan? Tapi yang nggak pinter jadi imam di kita akhirnya gitu loh Pak kira-kira. Kita bisa kirim ke Papua, kita bisa kirim ke daerah-daerah tertinggal. Kalau pinter-pinter, mau nggak mereka tinggal di Papua, Pak? Nggak mau. Pasti kan. Sorry guys, itu jawabannya kira-kira gitu. Maka tetap ada barokahnya. Semua itu diciptakan oleh Allah itu ada barokahnya. Maka jangan dilabeli masing-masing. Nah penting Bapak Ibu, itu untuk menguatkan para orang tua kita yang Bapak IMG itu. Jangan pernah kemudian membandingkan anak dengan orang lain. Apalagi marah-marah gitu. Kalau marah kadang lupa gitu. Wah, mau nakal atau anak. Anak siapa kamu? Lu lupa anak sendiri gitu. Malah nanya anak siapa gitu. Nggak boleh. Ya, hindari kita marah. Kalau tahu nasihati yang baik. Jangan pakai kata marah-marah, kira-kira gitu ya. Maka
Kami sering mengkampanyekan di mana-mana kalau jadi guru, jadi orang tua itu satu, jangan suka marahin anak. Apalagi melebeli kata-kata bodoh dan tidak boleh. Karena setiap anak pasti dianugerahi kelebihan masing-masing. Enggak ada anak bodoh. Yang ada anak kurang pinter. Kira-kira begitu kan. Ya bodoh ya Pak. Ya asli saja, tapi beda efeknya Pak. Gitu. Termasuk orang tua jangan sama orang lain. Wong sama kakak adiknya kan dibanding-bandingkan itu. Ya kamu itu rajin, kamu bakal kakakmu itu loh. Bisa gitu kan? Betul nggak Pak? Sering kita dengar begitu itu. Itu nggak boleh. Barokahnya anak kita misalnya kok nggak terlalu rajin, agak nakal. Itu supaya kita itu rendah hati. Anak itu bukan milik kita, tapi amanah dari Allah. Coba kalau orang tua anaknya jadi KB, stop sukses semua itu. Mesti kan nepuk dada, sombong kan itu. Siapa mamanya? Loh, siapa papanya gitu. Tapi barokahnya ada yang nggak beres satu, ujian kesabaran. Dan yang itu biasanya nanti ketika kita orang tua usia lanjut malah yang nungguin Pak. Yang canggih-canggih sudah keluar negeri, pergi kemana-mana, hidup dengan keluarga sendiri. Iya nggak pinter-pinter, malah sama kita orang tuanya yang kerawat orang tua di saat kita sudah agak sulit. Berkah nggak itu? Berkah, alhamdulillah. Itu. Jadi semua pasti ada kebaikan-kebaikan. Nah, sekali lagi ini yang poin ketiga, tugas guru kita. Nah, silaturahim berarti bagian dari kita kolaborasi dan juga untuk sinergi. Yang terakhir Bapak Ibu, ini terakhir sekali ya, karena untuk momen halal bihalal kita untuk menyucikan hati, menguatkan silaturahim agar kita kemudian menjadi insan kamil. Ini sebenarnya terjemahan dari Al-Qur'an disebut orang-orang yang al-muttaqun, orang yang bertakwa. Jangan lupa yang bertakwa. Takwa ya, bukan takwa. Kalau takwa itu takut istri tua, lo beda kira-kira gitu. Takwa. Artinya apa itu? Insan kamil. Al-Quran mengatakan orang bertakwa itu alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Orang yang mantap keyakinan hatinya, imannya, kemudian istiqomah dalam bentuk ibadahnya dan juga berakhlak mulia dalam sosialnya. Dan itulah yang insya Allah akan bisa dicapai melalui ketika anak-anak kita amanahkan ke lab school kita ini, kita akan sangat yakin bahwa mereka kelak menjadi generasi yang dapat melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa ini menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf, mari kita berdoa. Yang kita niatkan yang pertama tentu untuk para pendiri, penggagas lab school kita, semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat mengawal kita semuanya sehingga dapat dapat melanjutkan, dapat kemudian terus istiqomah, karena ini adalah satu bentuk amal usaha yang insya Allah tidak hanya berkah di dunia tapi juga akan menjadi satu amal soleh nanti di akhirat. Al-Fatihah juga kita niatkan untuk kita semuanya, para bapak ibu guru, tenaga pendidik, dan juga semua yang terlibat keluarga besar di Lab School Cirende ini, semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendidik anak-anak bangsa yang diamanahkan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك Allahumma ya Allah, ya Rabb, Engkau maha pembuka lagi maha bijaksana. Bukakan untuk kami semuanya pintu-pintu kebijaksanaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha pembuka lagi maha mengetahui. Anugerahkan dan bukakan untuk kami pintu-pintu pengetahuan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha pembuka lagi maha pemberi rezeki. Anugerahkan pintu-pintu kebukaan rezeki untuk kami agar dapat selalu berkhidmat kepada kebaikan untuk meraih ridha-Mu. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha pembuka lagi maha pengampun.
anugerahkan dan berikan pintu-pintu ampunan-Mu untuk dapat kami peroleh dan kami raih, sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa Engkau mendapatkan ampunan dari sisi-Mu. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Pemberi cahaya, anugerahkan dan bukakan untuk kami pintu-pintu cahaya-Mu. Ya Allah, ya Rabb, kami telah berdoa sebagaimana Engkau perintahkan, maka kabulkanlah doa-doa kami sebagaimana Engkau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz.